Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Al-Quran As-Sunnah, channel yang insya Allah akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat menyaksikan. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah Al-Quran, mulai dari turunnya sampai akhirnya bisa kita baca pada hari ini, maka pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang kebenaran atau keotentikan Al-Quran yang kita baca sekarang ini, apakah masih sama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah berfirman bahwasanya Allah itu yang menurunkan Al-Qur'an, menurunkan adzikr, pengingat, dan Allah pula lah yang menjadi penjaganya. Jika Allah sendiri yang menjaganya, maka sudah bisa dipastikan terjaganya keotentikan daripada Al-Quran. Nah, selain karena firman Allah ini, bukti yang lain juga karena Al-Quran yang kita terima sekarang itu diriwayatkan atau diajarkan turun-temurun dengan cara mutawatir. Mutawatir artinya ada lebih dari 10 orang kalau dalam ilmu hadis ya. Nah, kalau dalam masalah Al-Quran ini, mutawatir berarti banyak sekali orang yang meriwayatkan Al-Quran ini. Kitab yang dihafal oleh ratusan bahkan ribuan orang penganutnya, 30 juz isinya secara utuh, sehingga jika ada kesalahan kalimat, kata ataupun bunyi, maka bisa dengan segera untuk diganti, karena banyak sekali orang yang menghafalkan dan menjaga Al-Quran ini. Jadi salah satu cara Allah menjaga keotentikan Al-Quran ini adalah dengan banyaknya para hafid-hafid Al-Quran yang ada di dunia ini. Nah, selain itu, bukti lain dari kebenaran atau kemurnian Al-Quran adalah Al-Quran salah satu mukjizatnya adalah meskipun bacaan, tapi bacaan yang tidak mungkin dibuat oleh manusia, tidak mungkin dibuat oleh makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mungkin ada satu makhluk pun yang mampu untuk menandingi atau membuat yang semisal Al-Quran. Ini karena mukjizat Al-Quran yang dalam segi bahasanya, segi isinya, dan lain sebagainya, yang mana tidak bisa ditandingi oleh makhluk manapun. Buktinya adalah Al-Quran sendiri pernah menantang siapapun yang menentang atau meragukan keaslian dari Al-Quran, meragukan bahwasanya Al-Quran ini sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tantangan yang pertama datang dari Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak mau beriman dengan Al-Quran akan mengatakan bahwasanya Al-Quran ini sesuatu yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena pernyataan mereka ini, maka mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat yang semisal serupa dengan Al-Quran secara utuh. Kalau memang mereka menganggap ini ciptaan Nabi Muhammad, yang mana pada waktu itu Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun tantangan ini tidak pernah ada satupun orang yang menjawabnya, sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwasanya Al-Quran memang bukan sesuatu yang bisa diciptakan atau dibuat oleh makhluk. Nah, selain surat At-Tur ayat 33-34, ada juga ayat lain pada surat Hud ayat 13. Nah, jika pada surat At-Tur tadi tantangannya adalah membuat yang semisal Al-Quran secara utuh, pada surat Hud ini diturunkan intensitasnya. Tidak perlulah satu kitab utuh yang bisa menandingi Al-Quran. Tantangannya diturunkan menjadi, cobalah untuk membuat 10 surat yang semisal atau serupa dengan Al-Quran, kalau memang mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata sampai sekarang pun tidak ada orang yang bisa membuat 10 surat yang semisal Al-Quran.
Nah, karena tantangan ini masih belum terjawab juga, akhirnya diturunkan lagi dari 10 surat, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 23 diturunkan lagi intensitasnya dari 10 surat menjadi satu surat saja. Siapapun yang menganggap Al-Quran ini adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia, sesuatu yang dibuat oleh makhluk Allah, maka coba buat saja satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Meskipun pernah ada yang membuat surat namanya sama dengan surat Al-Quran, yaitu Al-Fil. Cuma karena isinya tidak sefasih dan tidak sekaya dan tidak seindah Al-Quran, maka tidak bisa dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari sini kemudian Allah pun memfirmankan pada surat Al-Isra ayat 88, "Qul in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Allah sudah mengatakan bahwasanya tidak akan pernah ada manusia maupun jin, makhluk apapun itu, yang bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran. Entah satu kitabnya secara utuh, entah cuma 10 surat, entah satu surat, yang bisa serupa dengan keindahan dan kemuliaan isi dari Al-Quran. Nah, ini kemudian yang menjadikan bukti bahwasanya Al-Quran itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia, bukan sesuatu yang diciptakan oleh Nabi Muhammad, tapi memang benar-benar bersumber dari Zat Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.